Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas atau pada Red Campus Talk keempat ini dengan tema Jadi Milenial Keren yang Melek Hukum. Nah, kita akan membahas seputar prodi ilmu hukum dan juga prodi hukum administrasi negara yang tentunya ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, nanti kita akan bergabung dengan Kaprodi Ilmu Hukum yaitu Bapak Dr. Maskun SHLLM dan juga Kaprodi Hukum Administrasi Negara yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Fakultas Hukum Unhas, nah sebentar lagi kita akan mengulik dua prodi yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Nah, sekedar informasi juga, di Fakultas Hukum Unhas itu memang cuma terdapat dua prodi, yaitu Ilmu Hukum dan Hukum Administrasi Negara. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo tentang Universitas Hasanuddin khususnya Fakultas Hukum dan ingin bertanya tentang Fakultas Hukum, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Kaprodi, baik itu dari ilmu hukum maupun hukum administrasi negara. Nah, seperti biasa saya akan bertanya terlebih dahulu, teman-teman semua dari mana nih? Dari SMA mana? Dan mau lanjut di Unhas nggak? Nah, kalau mau lanjut di Unhas, silahkan mencari informasi di Red Campus Talk, karena Red Campus Talk ini akan membahas semua prodi yang ada di Unhas mulai tanggal 1 Maret hingga nanti berakhir di bulan April. Nah, sebagai informasi juga, Fakultas Hukum itu kemarin baru saja mengadakan Dies Natalis yang ke-69 tahun. Jadi Fakultas Hukum Unhas telah berusia 69 tahun dan juga merupakan prodi kedua atau fakultas kedua di Universitas Hasanuddin. Nah, ada dari SMA 12 Makassar, SMA 2 Palopo, SMA 2 Sinjai, MAN 2, dari SMA Hang Tua Makassar, Kak, SMA Negeri 5 Bone. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang antusias dari adik-adik juga harus tetap dijaga hingga nanti pengumuman SNPTN, SBMPTN, dan jalur-jalur yang lain untuk masuk ke Universitas Hasanuddin. Nah, sebentar lagi kita akan bergabung dengan kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Maskun SHLLM dan juga Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Nah, sambil menunggu kita tersambung atau bergabung dengan Bapak Dr. Maskun SHLLM dan juga Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Surya. Kabar? Ya. Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Selalu sehat. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, ya. Kita sambil menunggu Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan untuk bergabung juga bersama kita. Ya. Ya, sambil memberikan informasi Pak bahwa kemarin Fakultas Hukum mengadakan Dies Natalis ke-69 tahun Pak. Betul sekali. Selamat ulang tahun untuk Fakultas Hukum ya, yang ke-69. Bagaimana Pak kemarin acaranya Pak? Ya, acaranya tentunya seperti Dies Natalis tahun-tahun sebelumnya marak dengan kegiatan-kegiatan akademik dan kegiatan sosial, tapi momentum kemarin menjadi lebih luar biasa lagi karena kemudian kita meresmikan lift yang untuk pertama kalinya ada di Fakultas Hukum, sehingga akan banyak membantu khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan yang berusia renta tentunya untuk mengakses semua fasilitas yang ada di Fakultas Hukum. Jadi sangat luar biasa ya, sangat luar biasa fasilitas tambahan yang ada di Fakultas Hukum yang mungkin akan di fakultas lain juga mungkin belum ada ya. Jadi di Fakultas Hukum ini ada, jadi sangat baik sekali. Seperti itu. Jadi alhamdulillah Fakultas Hukum walaupun kita cuma 3 lantai tapi alhamdulillah sudah punya lift ya Pak. Iya. Itu baru 3 lantai ya, gimana kalau 4 lantainya? Seperti itu. Ya, semoga Pak Fakultas Hukum bisa naik ke lantai 4 lagi karena sudah ada liftnya. Amin. Ya, seiring dengan tentunya infrastruktur yang terus dipacu untuk
ditingkatkan, tentunya ya di sisi lain kemudian kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang jauh lebih besar secara substansi tentunya. Nah, ini nanti mungkin yang akan menjadi daya tarik sendiri, apalagi misalnya dengan akreditasi prodi, sertifikasi internasional prodi. Nah, ini kan menjadi daya tarik tambahan bagi prodi ilmu hukum khususnya dalam konteks prodi di Fakultas Hukum di Indonesia, seperti itu. Nah, benar sekali Pak. Jadi hal-hal itu nanti yang kita akan bahas di live Ya, kita kali ini siap, bersama dengan Kaprodi Hukum Administrasi Negara. siap. Seperti itu, ya. Ya, Pak. Jadi Pak, Red Campus Cup ini tujuannya untuk mempromosikan tentunya semua fakultas yang ada di Unhas, tapi dikemas dengan pembahasan per prodi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk adik-adik yang SMA yang ingin bergabung di Unhas dan khususnya di Fakultas. Iya, saya kira acara yang sangat menarik, cara model sosialisasi yang sangat efektif, dan tentunya di zaman milenial ini akan sangat membantu sekali untuk memperkenalkan prodi ya. Kalau hari ini ilmu hukum dan HAN ya, saya kira ini adalah salah satu cara yang terbaik. Terima kasih. Nah, jadi dari viewer semuanya siapa nih yang mau masuk ilmu hukum? Sekarang kita sudah bergabung dengan Kaprodi dari ilmu hukum, Bapak Dr. Maskun SHLLM. Jadi kalau masuk di Fakultas Hukum, ilmu hukum tentunya bakal sering ketemu dengan Bapak Dr. Maskun. Nah, jadi buat yang ingin bertanya, khususnya untuk prodi HAN dan juga prodi ilmu hukum, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Kaprodi Ilmu Hukum dan juga Kaprodi HAN. Jadi masih ada yang kepo tentang Fakultas Hukum, bertanya tentang Fakultas Hukum khususnya, silahkan ajukan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Kaprodi masing-masing. Jadi kapan lagi teman-teman bertanya tentang Fakultas Hukum, dijawab oleh Kaprodi masing-masing seperti ini. Nah, jadi sambil menunggu Pak Prof. Ahmad Ruslan bergabung, sepertinya terjadi sedikit trouble untuk bergabung dengan Prof. Kalau boleh tahu Pak Dokter Maksud sekarang di mana Pak? Saya lagi di luar kampus. Tadi seharian kan biasa kegiatan vaksin kan di Unhas pagi ini. Oh iya Pak. Terus kegiatan akademik ya sekarang berada di luar di satu tempat. Baik Pak, sambil menunggu Prof. Ahmad Ruslan bergabung, mungkin kita bisa mulai dulu Pak. Boleh. Ya, baik Pak. Nah, jadi Pak sebelumnya saya persilakan kepada Bapak untuk menjelaskan prodi ilmu hukum itu secara general dulu Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik banget bagi prodi ilmu hukum tentunya. Fakultas Hukum Unhas untuk memperkenalkan. Jadi prodi ilmu hukum ini adalah salah satu prodi di Fakultas Hukum yang tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya, di Fakultas Hukum itu hanya ada 2 prodi, yaitu prodi ilmu hukum dan prodi hukum administrasi negara. Prodi ilmu hukum saat ini memiliki di Fakultas Hukum secara keseluruhan ada 8 departemen tentunya. Jadi Departemen Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, HAN, Internasional, Hukum Masyarakat Pembangunan, Hukum Dasar, dan di dalamnya kemudian ada kurang lebih 13 peminatan yang ada, dan ini merupakan bagian dari prodi ilmu hukum. Di peminatan itu khususnya nanti yang akan mengarahkan mahasiswa di semester 6 ke minat yang akan ditekuni atau kemudian dipertajam oleh mahasiswa yang bersangkutan, khususnya ketika akan menulis skripsi. Saat ini prodi ilmu hukum memiliki 2 akreditasi sebenarnya, jadi akreditasi BAN PT, jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, di mana saat ini Unhas prodi ilmu hukum memiliki prodi ilmu hukum berperingkat dengan A untuk BAN PT nasional, dan sejak tahun 2018 prodi ilmu hukum juga
memiliki sertifikasi internasional yang kemudian kita sebut dengan ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi satu lembaga yang mensertifikasi program studi di universitas-universitas terkemuka yang ada di dunia, tetapi ini khusus yang ada di Indonesia, yang khusus yang berada di wilayah ASEAN dan beberapa negara-negara lain di luar ASEAN yang berafiliasi dengan AUNQA yang berpusat di Bangkok. Jadi saat sekarang ini dengan kualitas yang ada di mana secara keseluruhan Universitas Hasanuddin berada di top 7, berada di peringkat 7 nasional universitas terbaik, ya tentunya itu juga berimplikasi bagi prodi ilmu hukum sendiri dengan dengan akreditasi A, BAN PT serta sertifikasi internasional AUNQA yang ada. Jadi kalau Anda masuk ke prodi ilmu hukum, Anda bisa punya dua kelebihan dari sisi akreditasi, karena kemudian akreditasi menjadi sangat penting sekali, menjadi lambang atau label prodi, bagaimana prodi itu menyiapkan sumber dayanya, kemudian menyiapkan sistemnya untuk melaksanakan perkuliahan sebaik mungkin sehingga hasilnya nantinya bisa lebih efektif. Di sisi yang lainnya, banyak lah. Kalau dari sisi fasilitas prodi ilmu hukum karena otomatis melekat dengan fakultas hukum, itu ada semua apa saja yang Anda butuhkan ada di fakultas hukum, jaringan internet yang luar biasa bagus, ruang baca yang begitu bagus sekali, eksklusif, ruang kuliah yang tidak perlu lagi kita ceritakan. Terus sekarang kita punya lift, kita punya lapangan basket sendiri kan sekarang, jadi kita punya sport ya. Jadi untuk berkembang, saya kira mungkin waktunya lah Anda untuk masuk di Fakultas Hukum dengan segala fasilitas yang ada, kemewahan yang ada, dan akreditasi akademik yang mumpuni sebagaimana prodi-prodi ilmu hukum yang ada di UI, Pajajaran, Airlangga, dan universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan sebagai awal. Terima kasih. Ya. Pak, saya mau punya pertanyaan sebagai salah satu juga lulusan dari ilmu hukum, Fakultas Hukum. Saya mau bertanya, Pak, kenapa di prodi ilmu hukum itu banyak sekali departemen dan juga peminatan, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi departemen itu memang style perkembangan memang yang terjadi di semua fakultas hukum di Indonesia. Jadi pada awalnya sebenarnya kan kalau departemen itu kita hanya punya 4 atau 5 major departemen, yaitu hukum internasional, hukum perdata, pidana, tata negara yang dahulunya kemudian dipecah menjadi HAN, hukum administrasi negara dan tata negara, kemudian ada hukum masyarakat dan pembangunan, ada hukum acara dan dasar-dasar ilmu hukum. Tetapi sejak tahun 2016, kemudian kita berpikir bahwa departemen ini tidak cukup hanya departemen, harus ada peminatan, karena lingkup yang dicakup oleh masing-masing departemen itu begitu luas, khususnya departemen perdata. Maka kemudian ide inilah kita melahirkan peminatan yang tentunya berangkat dari departemen yang ada. Contohnya misalnya departemen perdata, di bawah departemen perdata itu punya 4 peminatan. Jadi ada peminatan perdata murni, ada peminatan yang mau belajar hukum bisnis, ada peminatan hukum agraria adat, dan ada peminatan hukum Islam. Dan peminatan lainnya yang kemudian muncul seiring dengan perkembangan zaman dan di mana departemen bisa saling berinteraksi, misalnya hukum peminatan hukum lingkungan, peminatan hukum kemaritiman. Ini adalah 2 peminatan yang sifatnya lintas departemen yang menunjukkan minat sebagaimana visi UNHAS khususnya di kemaritiman. Jadi seperti itu. Begitu. Baik, Pak. Jadi untuk semua viewers yang sedang menyaksikan live ini, silakan bertanya, silakan mengajukan pertanyaan terkait tentang ilmu hukum, terkait tentang hukum administrasi negara, sambil menunggu Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan bergabung bersama kita. Jadi katanya Pak ada merchandise yang disediakan oleh Pak Prodi untuk pertanyaan terbaik sore ini, Pak. Wah, iya, boleh. Iya, Pak.
Jadi untuk semua teman-teman, adik-adik yang mau bertanya silahkan. Siapa tahu pertanyaan adik-adik beruntung menjadi pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Prodi Ilmu Hukum dan Prodi HAM tentunya. Nah Pak, ada Ya, pertanyaan dari viewers, yaitu apa sih nilai-nilai lebih dari Fakultas Hukum, khususnya ilmu hukum, di masyarakat? ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Tentunya kelebihan yang pertama adalah saat ini kalau Anda mau mendaftar kerja, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah akreditasi program studi. Nah, itu menjadi syarat administrasi di beberapa instansi-instansi yang ada. Jadi semakin bagus akreditasinya, maka posisi kita menjadi lebih baik. Itu sehingga dengan sertifikasi dengan akreditasi A, maka Anda akan menjadi sangat mudah untuk diterima di lapangan kerja. Di sisi lain, akreditasi A itu kan sebenarnya tidak serta-merta kemudian dilekatkan oleh BAN-PT, karena BAN-PT adalah lembaga yang mensertifikasi program studi yang ada di Indonesia, sehingga benar-benar dilakukan secara ketat dan selektif untuk menunjukkan bahwa jika sebuah prodi mendapatkan akreditasi A, itu menunjukkan kualitas dari prodi tersebut, sehingga akan sangat mudah sekali sebenarnya di masyarakat. Di sisi lain ya tadi yang saya sudah bilang, sertifikasi internasional. Nah, ini sangat memudahkan kalau adik-adik semua mau lanjut sekolah di luar negeri, karena kemudian itu akan sangat memudahkan bagi adik-adik semua untuk apply ya, untuk mendaftar di beberapa universitas-universitas yang berafiliasi dengan prodi ilmu hukum yang tergabung dalam yang saya bahasakan tadi AUNQA di ASEAN University Network di ASEAN. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungannya yang bisa menjamin masa depan kita, yang bisa menjamin artinya bisa mempermudah acceptable kita di masyarakat. Itu tentunya akan sangat baik sekali bagi adik-adik semua kalau kemudian bergabung di Prodi Ilmu Hukum, apalagi kan nomor urut 7 nasional itu ya, jadi tambah semakin keren lah ya, semakin keren kita. Sama nggak ada bedanya kalau kita kuliah di UI, kita kuliah di Pajajaran ya, daripada ke Jawa ya mendingan ke UNAS lah. Uang peringkatnya kan sudah di top 10, nah, sekarang kita di top 7. Mudah-mudahan target kita di tahun depan dan 2 tahun depan di top 5, berarti kan kita sudah masuk di top 5 PTN terbaik di Indonesia. Ini yang kita mudah-mudahan bisa, amin ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sekeras ya, makanya bergabung supaya kita bisa bareng-bareng mencapai target yang kita inginkan. Seperti itu. Nah Pak, kalau untuk adik-adik SMA nih yang bergabung di Fakultas Hukum, adik-adik ini harus bisa di pelajaran apa Pak? Harus paling bisa di pelajaran apa? Sebenarnya prodi ilmu hukum itu kan sebenarnya prodi yang sifatnya, kalau saya bilangnya prodi yang bisa menerima semua jurusan ya. Saya nggak tahu SMA sekarang seperti apa, yang jelasnya jurusan lah, mau biologi, mau fisika ya, yang IPA, sains, bahasa, di Fakultas Hukum itu bisa keterima semua memang, karena sebenarnya yang paling penting kan pengetahuan umumnya gitu. Jadi kan pengetahuan umum itu di semua level di SMA, di SMU itu ada, sehingga sebenarnya tidak terlalu bermasalah sebenarnya kalau jikapun misalnya teman-teman yang dari eksakta ataupun yang dari bahasa, kalau kemudian tertarik untuk kuliah di Fakultas Hukum, karena memang Fakultas Hukum itu bidang yang bisa diminati, diprogramkan oleh semua siswa di SMA tanpa mengenal batasan-batasan batasan-batasan jurusan ya, apa sih namanya sekarang SMU, seperti itu. Jadi menarik, dan menurut saya sih Fakultas Hukum Unhas itu, khususnya di Prodi Ilmu Hukum, itu adalah salah satu prodi yang tingkat persaingannya itu paling besar ya, paling baik, karena dia berada di nomor 2 di Universitas Hasanuddin setelah kedokteran. Jadi kalau memperebutkan satu kursi, nah itu membutuhkan energi besar untuk bisa mendapatkan satu kursi.
Sehingga dengan sendirinya ini kan menunjukkan betapa ketatnya persaingan di prodi ilmu hukum karena kualitas dan jaminan pengembangan diri bagi mahasiswa nantinya yang masuk di Fakultas Hukum memang menjadi garansi dan ya menjadi garansi bagi prodi ilmu hukum di Universitas Hasanuddin, seperti itu. Ya. Baik Pak, jadi sekarang juga kita sudah bergabung dengan Bapak Profesor Dr. Ahmad MH. Saya menyapa dulu Pak Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Ya, selamat sore Prof. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Maaf Prof, tadi kita sudah mulai sedikit dengan Bapak Dr. Maskun membahas tentang ilmu hukum Prof. Nah, jadi buat teman-teman, sekarang kita sudah bergabung dengan dua narasumber kita, yaitu saya ulangi lagi Bapak Dr. Maskun SH LLM dan juga Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan juga Kaprodi Hukum Administrasi Negara. Baik Pak Dr. Maskun, saya beralih dulu ke Pak Prof. Ahmad Ruslan. Silakan. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Prof? Sudah saja. Baik Prof, karena beberapa pertanyaan telah saya tanyakan kepada Bapak Dr. Maskun, kali ini saya mau bertanya dengan Pak Prof. Jadi Prof mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai Prodi Hukum Administrasi Negara, yang mana sepertinya Prof juga ini merupakan salah satu yang mengawal terbentuknya Hukum Administrasi Negara sampai saat ini Prof. Silakan Prof. Maaf Prof, untuk suaranya Prof tidak terlalu terdengar untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga saya. Baik, apa sudah kedengaran? Ya, kedengaran Prof, kedengaran. Ya, baik Prof. Kalau sudah kedengaran saya ulangi. Jadi baiklah, izinkan saya selaku Ketua Prodi Han Fakultas Hukum UNHAS mengoreksi sejarah keberadaan Prodi. Jadi pada tahun 2011 ada mandat ya dari Kementerian Pendidikan itu kepada UNHAS untuk buka Prodi Hukum Administrasi Negara. Yaitu pada bulan April 2011, lalu bulan Mei 2011 ada mandat namanya Kemenpan RB. Lalu singkatnya UNHAS pada tahun 2011 tentu menerima ada 5 sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia. Komisi waktu itu. Lalu pada tahun 2011 mereka menerima masih baru sampai sekarang ini 9 kali menerima Bapak. Dan alhamdulillah sudah menolongkan sarjana juga sekitar 39 orang. Setelah menerima 93 orang sampai saat ini kalau jumlahnya ya ada ya. Kira-kira untuk sementara sudah pertanyaannya. Ya. Baik Prof, terima kasih. Jadi untuk teman-teman semua, itu tadi sekilas sejarah dari Prodi Hukum dan Administrasi Negara yang merupakan prodi baru, bisa dibilang baru di Fakultas Hukum setelah Prodi Ilmu Hukum. Nah baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan persaingan Pak Dokter dan juga Prof. Persaingan yang ada di lingkup mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Hukum. Mungkin maksud pertanyaannya adalah persaingan di bidang akademik maupun ekstrakurikuler, Prof. Baik, silakan kepada Pak Dr. Maskun terlebih dahulu. Iya, oke. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kalau dibahasakan persaingan tentunya kompetisinya sangat sehat ya di Fakultas Hukum UNHAS. Makanya kalau kita mengupdate informasi maka sudah 2 tahun terakhir ini kelembagaan kemahasiswaan Fakultas Hukum UNHAS dalam hal ini
kemahasiswaannya selalu menjadi yang terbaik di UNAS. Sudah 2 tahun ini kita selalu menjadi yang terbaik. Kenapa itu kemudian terjadi? Karena kompetisi yang terjadi di antara teman-teman adik-adik mahasiswa itu benar-benar tercipta dengan baik, sehingga kemudian yang terjadi sebenarnya bukan persaingan dalam konteks negatif ya. Jadi persaingan yang kemudian berujung pada kalau saya melihatnya sinergitas di antara teman-teman mahasiswa. Dan itu bukan hanya di antar satu angkatan, tapi kemudian kolaborasi antara angkatan-angkatan senior dan junior. Nah, itu yang kita bisa lihat di berbagai event yang sekarang sementara atau yang sudah dilaksanakan. Dan yang menariknya lagi mungkin ini bisa menjadi motivasi lah untuk yang mau. Sekarang sejak tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi penghargaan terhadap prestasi mahasiswa di Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional, kebetulan tahun kemarin di 2020 salah satu tim dari Fakultas Hukum Unhas dalam hal ini itu meraih pin emas meraih emas pada kegiatan PIMNAS di Yogyakarta. Yang menariknya adalah pemenang emas persentase di PIMNAS itu rewardnya tuh karena mereka ndak usah nulis skripsi lagi atau tugas akhir. Karena dengan emas yang mereka peroleh itu sudah dikonversi. Jadi hasil emas yang diperoleh karena itu juga sifatnya karya tulis itu kemudian dikonversi oleh universitas dengan bebas skripsi. Jadi benar-benar ini satu langkah yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana mahasiswa di Fakultas Hukum secara keseluruhan sebenarnya baik itu prodi ilmu hukum atau kan bisa berkolaborasi dan luar biasa menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan di tingkat bukan hanya di tingkat nasional sebenarnya tetapi juga di tingkat internasional. Khususnya di tingkat internasional itu adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bertemakan olahraga khususnya dari karate. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa kalau kalian masuk kalian akan sangat takjub dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di level nasional dan internasional. Seperti itu. Benar sekali, Pak Dokter. Sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Prof. Untuk prospektif kerja ilmu hukum dan HAN, Prof. Khususnya untuk pada prodi HAN. Maksudnya pekerjaan setelah lulus ya? Iya, Prof. Baik. Jadi prodi HAN yang sudah lulus ini, alhamdulillah, walaupun sarjana baru menelurkan sarjana, tetapi ada beberapa yang sudah jadi pegawai negeri, ada jadi dosen ya, jadi negeri di Pemda ya, di tingkat di kementerian juga ada. Cuma tentu tidak banyak untuk jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena ini kan terkendala juga dengan terbatasnya ada moratorium penerimaan PNS, kemudian ada juga pembatasan testing ya. Mereka juga terbatas datanya. Ada juga yang jadi ketua DPR ya, DPRD maksud saya di kabupaten-kabupaten ya. Alhamdulillah itu hal yang membanggakan sebenarnya kalau dari sisi. Selain itu ada yang jadi pengacara ini yang banyak dan pengusaha gitu. Jadi ilmu mereka itu yang dia dapatkan alhamdulillah bisa dia terapkan sesuai tempat di mana mereka berkiprah. Ya mohon maaf sebelumnya Prof, mungkin HP-nya atau alat elektroniknya bisa dibalik ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang bekerja ini ya lumayan lah. Memang tidak bisa diharapkan terlalu banyak yang sudah bekerja PNS gitu. Karena ini ada keterbatasan penerimaan sebenarnya. Walaupun sebenarnya pada awalnya ketika prodi ini dicanangkan oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya untuk mendukung undang-undang administrasi pemerintahan. Karena mereka akan ditempah menjadi birokrasi yang handal. Tetapi karena apa boleh buat kondisi keuangan negara tentu dan itulah yang berpengaruh terhadap penerimaan CPNS ini ditinjau dari jumlah sehingga mereka tidak terlalu banyak yang bisa diserap begitu. Terima kasih Prof. Kalau dari prodi ilmu hukum sendiri Pak Dokter Mostun bagaimana? Kalau dalam konteks prospek kerja ya tadi saya bilang sangat luar biasa ya. Jadi masa tunggu alumni yang lulus itu luar biasa, sangat cepat sekali dan tempat kerjanya juga sangat bervariasi. Tapi pada umumnya tentunya ya sebagai
penegak hukum ya, baik itu di kepolisian, kejaksaan, hakim ya di Mahkamah Agung, pengacara, notaris, di bagian hukum ya, jadi di bagian hukum di pemerintah daerah, kemudian di kementerian, dan tentunya beberapa juga yang ada sekarang di wira swasta tentunya, karena ini adalah bagian dari bagaimana mengembangkan satu model baru yang kita sebut dengan entrepreneur student gitu, seperti itu. Jadi memang kita mengharapkan ada kolaborasi untuk menyiapkan mahasiswa kita, bukan hanya memang outputnya untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, tapi lebih dari itu sebenarnya. Jadi bisa lebih mandiri di kemudian hari, mengingat tantangan yang dihadapi di beberapa tahun ke depan nantinya akan semakin besar, sehingga perlu kita menyiapkan strategi baru dari strategi-strategi yang ada. Jadi perkembangan kerja sih, kalau saya bilang sih, seorang sarjana hukum itu bisa kerja di mana saja, bisa kerja di mana saja. Ya, kalau saya bilang di kedokteran misalnya, mereka butuh sarjana hukum karena mereka butuh legal bagian hukumnya. Jadi perbankan sudah pasti, di kementerian sudah pasti, di instansi sudah pasti. Jadi kalau jadi sarjana hukum dan memiliki pengetahuan yang paripurna, itu menurut saya kamu mau kerja di mana saja bisa. Jadi pilihan kerjanya bukan apa yang tersedia, tetapi kamu memilih mau kerja di mana gitu, karena saking mudahnya kamu mengakses pekerjaan. Tapi itu tentunya harus meningkatkan soft skill. Nah, itu yang perlu jadi harus meningkatkan soft skill dan kemudian orientasinya yang lebih berkembang lagi. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan khusus untuk Prodihan, tentunya untuk Prof. Ahmad Ruslan, terkait tentang daya tampung SNPTN, Prodi Hukum Administrasi Negara, Prof. Karena berhubung sebentar lagi bakalan pengumuman SN. Ya, baik. Namun sebelumnya saya mau maaf. Sebenarnya kalau sudah daya tampung ini kan area dari pimpinan ya. Ya. Jadi saya ini hanya menyampaikan saja kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Dan kira-kira trennya ke depan seperti apa. Oleh karena itu biasanya kita punya jatah ini 100 orang per tahun. Atau dengan kata lain 2 kelas. Cuma saja 100 ini kan kadang-kadang 100 tapi ada yang berhalangan gitu. Nggak jadi akhirnya tentang posisi 90 gitu. Kalau dari sisi itu. Dan ini kan penerimaannya juga terdiri dari beberapa sumber ya. Atau pintu masuk, ada SNPTN, ada SBNPTN, ada juga jalur mandiri begitu. Tapi apapun jalurnya, jatahnya ya seperti itu tadi, sekitar 100 orang per tahun. Saya kira itu. Ya, baik Prof, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Dr. Mastur. Seperti apa kriteria mahasiswa yang diharapkan agar bisa menghadapi ilmu hukum? Jadi untuk bisa survive di Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Kalau kriteria sih sebenarnya mahasiswa yang kalau menurut saya sih semua mahasiswa punya prospek lah. Saya selalu bilang semua mahasiswa itu kan pada akhirnya sejauh mana bisa menggali potensinya dan digali potensinya. Biasanya kan kita tidak bisa mengatakan kalau yang pemalu misalnya itu tidak memiliki potensi, belum tentu. Hanya mungkin karena mereka belum digali saja potensinya. Kalau kemudian potensi itu didekatkan dengan baik, maka potensi itu akan menjadi terasa. Ya, mungkin ibaratnya berlian, semakin diusap, semakin digosok, itu akan semakin mengkilau. Jadi semua bisa. Saya tidak memberikan sebuah batasan harus seperti apa mahasiswa khususnya di prodi ilmu hukum, tetapi saya melihat siapa saja punya prospek, semua punya prospek karena masing-masing mahasiswa nanti punya potensi yang luar biasa, yang mungkin tinggal yang paling terpenting adalah bagaimana kenali prospek tersebut dan kemudian dibuatkanlah potensi-potensi tersebut baik di akademik maupun non-akademik untuk tumbuh kembang. Dan saya pikir di Fakultas Hukum itu kita punya semua untuk kenali dan menumbuh kembangkan potensi dari adik-adik mahasiswa di Fakultas Hukum. Semua ada dan kita punya fasilitas yang sangat luar biasa dan didukung oleh tenaga pengajar yang luar biasa, di mana jumlah profesor yang paling terbanyak di Indonesia saat ini, sehingga itu akan sangat menjadi
daya tarik ya, menurut saya daya tarik untuk menemukanali dan kembangkan potensi yang ada. Oh ya, saya lupa. Siapa tahu kelupa enggak. Kebetulan di Prodi Ilmu Hukum kita punya kelas internasional ya. Jadi kita punya international class, ya international program, bukan international kelas, sebenarnya international program sebagai bagian dari konsekuensi sertifikasi internasional yang melekat pada Prodi Ilmu Hukum. Jadi bagi adik-adik yang tadi kan pertanyaannya ada yang pertanyaan tentang apa? Daya tampung, salah satunya adalah proses kalau di Prodi Ilmu Hukum itu di jalur mandirinya itu terbagi atas dua. Jadi jalur mandiri pure dan yang reguler, dan kemudian jalur mandiri yang bisa menggunakan klaster hukum international class program. Jadi program kelas internasional. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung di kelas internasional, kita sudah punya 2 angkatan loh. Kita sudah punya 2 angkatan di tahun 2019 dan 2020. Ya, mudah-mudahan di 2021 lagi nih banyak yang berminat. Tentunya dia tidak bisa seperti kelas reguler karena jumlah mahasiswanya tidak boleh lebih dari 20 orang. Hanya maksimalnya 20 orang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi benar-benar fokus pada pembelajaran dengan jumlah yang sangat efektif. Iya, iya seperti itu. Ya, kalau begitu saya mau bertanya juga dengan Pak Prof. Ahmad Dahlan untuk kriteria mahasiswa Prodi Hukum Administrasi Negara, Prof. Bagaimana? Apakah ada kriteria khusus juga seperti yang disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Hukum barusan? Nah, baik, Bapak. Jadi sebenarnya kurang lebih sama saja. Kita tidak punya suatu kriteria tertentu. Karena kriteria ini kan yang penting lulus tes. Lulus tes masuk ya. Itu aja sebenarnya. Jadi kami berharap bahwa orang-orang yang lolos tes ini sesungguhnya itulah telah memenuhi kriteria. Tidak mempersoalkan apakah dari IPA, SMA IPA atau IPS ya, atau dari bahasa. Tetapi alhamdulillah dari apa yang ada ini sampai saat ini dari sisi itu lumayan lah, karena IPK-nya juga lumayan, dan setelah mereka selesai mereka juga mampu beradaptasi. Dan seperti tadi disampaikan Bapak Dr. Maskun bahwa antara S1 Ilmu Hukum dan mahasiswanya ya, S1 Ilmu Hukum dan S1 Prodihan itu mereka berbaur. Bahkan dalam organisasi kemahasiswaannya itu saja, misalnya DPN maupun BM itu tercampur. Ada juga mahasiswa-mahasiswa dari Prodihan gitu. Apalagi Prodihan juga ada organisasi Formahan namanya, Forum Mahasiswaan itu. Itulah wadah untuk mereka beradaptasi ya antara satu sama lain dan saling membantu, saling dukung untuk mengisi kekosongan mereka dan untuk meningkatkan kualitas individu di antara mereka masing-masing. Kira-kira begitu, Bapak. Ya. Baik, Pak Prof. Karena tadi Pak Dr. Maskun membahas tentang akreditasi, sebelum Pak Prof masuk, saya ingin menanyakan akreditasi untuk Prodi Hukum Administrasi Negara sendiri, Prof. Baik. Jadi soal akreditasi memang ini hal yang sangat mendasar bagi seseorang calon mahasiswa ya. Ini yang saya perlu sampaikan juga. Bahwa ini kan kalau orang jadi sarjana biasanya kan mau bekerja di suatu institusi misalnya. Nah, kalau akreditasinya dibawa dari yang digariskan oleh pemerintah, yaitu A atau B, ya memang repot. Tapi alhamdulillah, Prodihan itu akreditasinya B. Tapi sebagai pengelola tentu kami dan masyarakat tentu tidak puas dengan itu semua. Tetap kami upayakan untuk meningkatkan kualitas itu. Dan hal itu sebenarnya saya beberapa saat yang lalu ini kami sudah mau berusaha mencoba untuk menaikkan peringkat itu. Dengan harapan bahwa ke depan bisa meningkat kepada yang lebih baik lagi dan kata lain bisa jadi A begitu ya. Nah itu karena dengan begitu maka dengan naiknya peringkat itu tadi, itu berarti bahwa segala proses yang terkait dengan hal-hal peningkatan atau pelaksanaan pendidikan itu akan semakin meningkat pula kualitasnya. Bukan cuma kualitasnya saja, tapi kuantitasnya juga. Misalnya lift ya di Fakultas Hukum itu ada lagi tambahnya yang memang lantai 3, tapi alhamdulillah kemarin tepatnya itu sudah direvisikan liftnya lagi. Jadi ada kuantitas penambahan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di Prodihan khususnya dan Fakultas Hukum pada umumnya. Saya kira itu, Bapak. Ya, terima kasih, Prof.
Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Dr. Maskun. Ini ada pertanyaan dari viewer Pak yang bertanya, untuk jadi pengacara apakah harus ambil pendidikan profesi atau cukup lulusan S1 sarjana hukum tentunya. Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk profesi advokat, maka setelah Anda setelah bergelar sarjana hukum lulus, maka Anda harus mengikuti apa yang namanya pelatihan PKPI sebutnya untuk profesi advokat, dan setelah itu nanti kemudian harus ikut ujian UPA, ujian profesi advokat, dan tentunya sebelumnya itu ada proses magang. Dan setelah ketiga hal tersebut dilalui, maka nantinya akan dilakukan penyumpahan, dan setelah penyumpahan maka Anda sah untuk menjadi seorang advokat. Jadi tidak hanya cukup menjadi sarjana hukum, tapi tidak bisa jadi advokat kalau nggak sarjana hukum. Itu yang penting. Nggak bisa jadi advokat, nggak bisa jadi pengacara kalau bukan sarjana hukum. Nggak ada yang bisa jadi sarjana advokat kalau bukan sarjana hukum. Karena yang bisa diterima untuk bersidang dan lain sebagainya, pendampingnya hanyalah seorang yang bergelar sarjana hukum. Jadi ya harus sarjana hukum dulu. Makanya ayo gabung di Fakultas Hukum, baik prodi ilmu hukum dan atau prodi HAN. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Karena merupakan prodi baru yaitu Hukum dan Administrasi Negara di Fakultas Hukum Unhas, prodi Hukum dan Administrasi Negara ini Prof lebih fokus ke bagian administrasi atau ke hukumnya atau bagaimana Prof? Mungkin bisa dijelaskan fokus dari pembelajaran di prodi HAN. Baik, jadi memang ditinjau dari sisi namanya adalah prodi Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi dengan program ini itu ada aspek-aspek ilmu administrasinya juga dipelajari. Jadi memang karena di S1 ilmu hukum itu ada juga bagian hukum administrasi. Ya, tetapi prodihan ini memang didesain demikian rupa sehingga ada penghususan pengetahuannya atau ilmunya diharapkan bisa mereka kuasai begitu. Nah, untuk itu maka pendidikan mata kuliahnya itu lebih spesifik ke misalnya ada namanya kewenangan dan diskresi, ada namanya perancangan keputusan. Nah, ini sebenarnya hanya bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa ini kalau dia mengetahui juga ilmu administrasi umum begitu loh. Ilmu administrasi umum dan budaya birokrasi. Oleh karena itu teman-teman dari FISIP yang saya hormati, teman-teman di sana, Bapak Profesor, alhamdulillah ada 2 orang guru besar kami dari sana sudah meninggal ya, Pak Pak Gaukadir dan yang satunya lagi Pak Samsu Alam. Mereka itu adalah dosen-dosen dari prodi HAN. Nah, kemudian itu diambil dari sana karena memang dulu perpaduan antara itu tadi ilmu administrasi dan hukum administrasi, namun karena ditempatkan di Fakultas Hukum tentu yang menonjol adalah hukumnya begitu ya, seperti itu. Tetapi biar bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pertama untuk Pak Dr. Maskun, kerjasama prodi ilmu hukum ke mana saja Pak? Oke, ya terima kasih banyak. Saat ini kita punya puluhan bahkan hampir mendekati ratusan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Hukum ya, karena kalau bicara kerjasama itu sebenarnya kita bicara dalam konteks fakultas bukan prodi. Jadi kerjasamanya untuk Fakultas Hukum itu di dalam negeri kita punya hampir seratusan kerjasama hampir di seluruh kementerian ada, dengan penegak hukum juga ada dalam hal ini, kejaksaan, pengadilan, dengan untuk advokat, dengan peradi dan lain sebagainya, dengan instansi-instansi pemerintah juga ada. Itu jadi kalau kerjasamanya banyak banget di hampir semua instansi. Di samping itu juga kita punya kerjasama internasional dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri. Misalnya di Malaysia kita punya kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Di Australia kita punya kerjasama dengan Monash University dan Asian National University di Canberra. Kemudian di Belanda kita punya kerjasama dengan Erasmus, Leiden, dan Pratt University di Belanda. Kemudian di Amerika kita punya kerjasama dengan Penn State University.
di Taiwan juga kita punya kerjasama, di Korea juga kita punya kerjasama dengan satu university, di Jepang kita punya kerjasama dengan Toyo University, dan yang terakhir kemarin juga kita di Malaysia kita lagi nambah satu kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia, yang notabene-nya kerjasama dengan universitas di luar negeri itu adalah mereka yang berada di top 150 dunia. Jadi universitas yang berada di top 150 dunia, dan ini yang kemudian selalu kita dengungkan menjadi daya tarik tersendiri karena teman-teman adik-adik bisa untuk studi tour yang kalau biasa adik-adik senang lakukan, di Fakultas Hukum itu banyak tuh studi tour seperti khususnya untuk wilayah ASEAN, Thailand, Malaysia dan Malaysia, dan Singapura. Karena di Thailand kita punya kerjasama dengan Chulalongkorn University. Jadi sangat banyak banget. Termasuk di kedutaan besar ya, kita punya kerjasama dengan kedutaan besar. Jadi teman-teman yang melakukan di samping Han yang ada juga magangnya, teman-teman di Prodi Ilmu Hukum banyak yang melakukan kelas-kelas magang kurang lebih sebulan di beberapa kedutaan besar seperti kedutaan besar Indonesia di Malaysia, di Thailand, and then Singapura. Itu hanya karena tahun 2020 karena kita lagi pandemik ya, 2020 karena lagi pandemik, so kita tidak bisa melakukannya secara langsung, hanya bisanya virtual. Tapi sebelumnya itu banyak. Jadi kalau ditanya kerjasama banyak sekali, tinggal bagaimana kita kegiatan teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu dikoneksitaskan dengan kerjasama tersebut, baik itu untuk kegiatan kemahasiswaan dan ataupun kegiatan-kegiatan akademik. Di tahun 2018 juga kita punya kerjasama dengan satu law firm terbesar di Malaysia. Itu kita inisiasi dengan bantuan teman-teman juga di ALSA, di Asian Law Student Association yang ada di Prodi yang ada di Fakultas Hukum UNAS. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama yang hari ini ada dan terus jalan, dan Anda akan menikmati cerita ini kalau kemudian Anda sudah berada di Fakultas Hukum UNAS. Seperti itu. Benar sekali, Pak. Nah, baik, sebelum kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman atau viewer semua silakan bertanya terkait tentang Fakultas Hukum, khususnya untuk Prodi, karena saat ini kita sedang bersama dengan dua Kaprodi dari Fakultas Hukum Unhas, ada Kaprodi Ilmu Hukum dan juga ada Kaprodi Hukum Administrasi Negara. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan dan terpilih menjadi pertanyaan terbaik, sore ini akan mendapatkan merchandise masing-masing dari Prodi Hukum Administrasi Negara dan juga Prodi Ilmu Hukum. Nah, baik, saya akan bertanya kembali dengan Pak Prof. Pertanyaannya itu, Prof, apa sih tantangan mahasiswa hukum secara keseluruhan dan khususnya juga di Fakultas Hukum, Prof? Ya, sebenarnya sih kalau tantangan itu kan sesuatu selalu ada ya. Itu misalnya soal kedisiplinan. Maaf, Prof, untuk suaranya bisa. Ya. Misalnya tantangannya ini, karena ini kan mahasiswa ini jumlahnya banyak dan kadang-kadang berkumpul pada suatu waktu yang hampir bersamaan, sehingga di situ kadang-kadang menimbulkan suasana riuh, sehingga kadang-kadang menimbulkan suasana yang kurang kurang inilah ya, seperti itu kira-kira. Itu tantangannya itu. Yang kedua, itu kadang-kadang ini kan mata-mata kuliah sekarang ini ada yang 2 kredit, ada yang 3 SKS, ada yang 2 kali ketemu dalam seminggu ya. Nah, ini kadang-kadang pengaturannya bukanlah hal yang mudah juga, sehingga kadang-kadang kalau harus kubrukan misalnya waktu penjadwalannya itu, maka tentu karena tim pengajar itu terdiri dari beberapa orang ya, dari situ membutuhkan koordinasi antara satu sama lain, sehingga pelajaran itu mahasiswa tidak rugi dalam hal ini terisi, demikian pula yang lain terisi juga tanpa harus mengorbankan itu mahasiswa. Namun itulah tadi tantangannya bagi kami itu. Mungkin ada sedikit kesalahan jaringan dari
Itu kira-kira Baik. dari sisi hubungan dengan tantangan-tantangan terhadap proses pembelajaran ya yang ditangani oleh prodi tentunya. Nah, seperti itu. Sehingga kadang-kadang ada yang harus kita minta kepada pimpinan untuk memperbaiki jadwalnya begitu, sehingga kondisi-kondisi seperti yang saya bayangkan tadi itu tidak terjadi secara terus-menerus, tetapi dapat diatasi pada putaran-putaran berikutnya. Maksudnya di sini pada minggu-minggu berikutnya, sehingga semua akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Saya kira itu dari sisi. Nah, baik. Ya. Baik, Prof. Sekarang, Prof, saya mau bertanya terkait tentang program magang yang diadakan oleh Prodihan khususnya. Bisa diceritakan sedikit, Prof, terkait tentang magang tersebut? Ya. Jadi memang tadi sudah lama saya mau jelaskan ini, tapi rasa-rasanya belum ada yang mengarah ke situ ya, jadi barulah ini. Jadi magang itu merupakan satu mata kuliah dari yang 47 mata kuliah untuk menjadi sarjana hukum pada prodi ini. Magang itu memang terkait kerjasama juga. Ini harus dilakukan pada instansi pemerintah. Dan oleh karena itulah magang dilakukan selama ini di Pemda Makassar dan atau Pemda Provinsi Sulsel. Karena ini kan harus satu kali jalan gitu ya, seperti KKN begitu. Dan itu di apa namanya ada buka panduannya dan dilaksanakan secara bersama-sama selama 2 bulan di lapangannya, di lokasi. Di sana ada dosen pembimbingnya dan kami juga ada dosen, sehingga mahasiswa yang sudah menjalani sebulan misalnya begitu, sesuai buku panduan, dia balik ke kampus untuk mempertanggungjawabkan laporannya. Dia bikin laporan bulan pertama, dan disitulah kami melihat apakah yang mereka lakukan itu betul-betul sesuai yang mereka tulis. Karena kami juga akan membantu dia di lokasi-lokasi itu. Nah, jadi inilah salah satu saya anggap suatu kelebihan dari Prodihan ini. Saya anggap ya, kenapa? Karena mereka itu bersentuhan langsung sebelum mereka sarjana, dia bersentuhan langsung bagaimana sih sebenarnya kalau kita jadi aparatur pemerintah. Mereka sudah tahu, oh kayak begini nih suasananya, hal ini yang mereka lakukan, ya sering acara-acara di luar, ada program-program mereka ya, dan disitulah mereka bersosialisasi dan sekaligus mengetahui seperti apa sebenarnya kalau mereka nantinya sudah menjadi aparatur pemerintah. Itu kira-kira. Dan pada bulan kedua mereka akan melaporkan lagi laporan bulan kedua, dan setelah mereka lakukan seluruh syarat-syarat maka mereka sudah dinilai apakah mereka lulus atau tidak. Tetapi alhamdulillah selama ini karena memang mereka bersungguh-sungguh, karena dipantau ya, memang ada juga tidak lulus 1-2 orang, tapi itu memang yang sangat malas ya, karena ada sesuatu hambatan teknis di antara mereka, bukan dari kami. Kami sih sebenarnya dan Pemda sebagai mitra ya selalu mendorong untuk mereka melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Nah itulah kira-kira salah satu mata kuliah, dan saya anggap itu salah satu kelebihannya karena memang mereka diminta untuk datang membantu dan melaksanakan apa yang sesungguhnya mereka kerjakan di kantor-kantor itu. Maksud saya aparatur yang harus melakukannya tetapi dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa magang. Dan alhamdulillah sudah 6 putaran. 6 putaran yang masuk 7 putaran ini, alhamdulillah semua masih alhamdulillah berjalan dengan aman jalan. Termasuk pada zaman COVID ini juga, tetapi ya mereka dengan prokes ya. Jadi saya kira Pak Wali tidak bisa ditangkap gara-gara itu, karena mereka pakai prokes juga dan jaga jarak ya. Seperti itu alurnya. Jadi amanlah dari sisi itu. Saya kira itu penjelasan saya, Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian mungkin telah mendengar sedikit kelebihan dari fakultas hukum, tentunya dari prodi ilmu hukum, baik dari prodi hukum administrasi negara. Ya. Kalau bisa ditambah lagi sedikit ya. Saya tambah lagi sedikit kerjasamanya. Ini improvisasi aja ini. Jadi sebelum mereka sarjana itu, dia juga ke Jakarta begitu ya. Untuk ke MK, ke Komisi Judisial, ke KPK, ke Ombudsman, ke Kemenpan, ke Dignas. Mereka di sana, ya kami antar untuk supaya mereka diberi penjelasan apa sih sebenarnya yang mereka lakukan itu sebelum mereka magang begitu. Jadi sudah ada
pendengaran langsung dari mereka, tetapi mereka juga ada yang langsung waktu magang itu memang mereka sudah langsung. Saya kira itu, mohon maaf atas tambahan ini karena menurut saya penting. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi itu tadi tambahan kelebihan antara dua fakultas ini dari ilmu hukum, dari hukum administrasi negara. Silakan teman-teman yang ada di rumah atau adik-adik yang ingin melanjutkan studi di fakultas hukum, silakan memilih mau ilmu hukum atau mau prodi hukum administrasi negara. Sama saja sebenarnya dalam satu rangkaian fakultas hukum Unhas, akreditasi juga, kerjasama juga, sama. Jadi silakan memilih pilihan teman-teman atau adik-adik kalian yang ingin melanjutkan kuliah di Unhas dan di fakultas hukum. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya dengan Pak Dr. Maskun terkait dengan karena tadi kita telah menjelaskan tentang akreditasi, kerjasama dan lain-lain. Sekarang saya ingin bertanya terkait tentang lulusan. Siapa saja sih lulusan dari Fakultas Hukum Unhas secara keseluruhan, Pak? Mungkin Ya, bisa disebutkan. ya kalau cerita lulusan ini Mak, kalau cerita lulusan jadinya sebenarnya ya penting lah untuk dikenali. Jadi kalau kita cerita lulusan, maka di semua instansi penegak hukum di pusat, kalau di daerah kan pasti otomatis ada gitu ya, itu bisa ditemukan. Misalnya di KPK pernah ada Pak Abraham Samad, pernah ada Dr. Laude Muhammad Sarif, di Mahkamah Konstitusi ada Pak Sekjen sekarang Prof. Guntur, itu juga dari Unhas. Alumni juga dari Unhas, dosen Unhas ada Prof. Aswanto, kemudian di Mahkamah Agung juga ada. Banyak sih kalau menurut saya alumni Fakultas Hukum. Di Kedutaan Besar juga pernah duta besar, pernah ada Profesor Dr. Hamid Awaludin yang menjadi duta besar untuk Indonesia. Terus ada beberapa alumni kita yang pernah menjadi duta besar. Kalau di Kementerian ada Pak Menteri Pertanian saat sekarang ini juga itu alumni dari Fakultas Hukum Unhas, Pak Dr. Sarul Yassin Limpo. Kemudian di perbankan banyak sekali, di Pelindo, di BUMN di Indonesia semua ada, di Pertamina ada. Yang memang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi kemudian mendata mereka itu sebenarnya sudah kita lakukan, sehingga kalau kemudian ditanya lulusan-lulusan Fakultas Hukum atau prodi ilmu hukum ada di mana saja, maka saya akan bilang dari Sabang sampai Merauke itu ada semua, dengan semua jenis pekerjaan yang ada, yang tadi yang sudah saya sampaikan, yang memang mayoritas adalah berada di penegak hukum dan sebagai penegak hukum, kemudian di pemerintahan sebagai perancang dan lain sebagainya, serta di perbankan, kemudian notaris dan lain sebagainya. Jadi benar-benar lulusannya apa ya? Saya mau bilang, saya bisa menjamin bahwa kalau Anda kemudian menjadi seorang sarjana hukum dan dengan segala kelebihan yang dimiliki di prodi ilmu hukum di Fakultas Hukum Unhas, maka dunia ada di genggaman kamu sebenarnya. Dunia ada di genggaman kamu. Beberapa alumni kita juga sekarang justru mereka berkarir di luar negeri. Ada yang berkarir di Penn State University sebagai pengajar. Kemudian ada juga yang menjadi praktisi di Belanda. Kemudian ada juga yang menjadi tenaga pengajar di Luxembourg. Itu ada juga alumni-alumni yang mungkin itu tidak akan kita kenal sih. Kalaupun saya sebut namanya itu tidak akan dikenali, tapi mereka sekarang beraktivitas di dalam dan luar negeri. Kan kalau yang lulusan yang saya sebutkan tadi, misalnya Pak Sarip, Pak Abraham Samad, Pak Sahrul, itu kan memang tiap hari masuk di televisi ya, seperti itu. Jadi boleh kita bilang kita kenalin mereka. Tapi selaku ketua prodi, maka saya bilang database kami lumayan bagus untuk menunjukkan sebaran lulusan di baik dalam maupun luar negeri, dan itu akan sangat menarik sekali bagi teman-teman kalau itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin terakhir saya minta closing statement pertama dari Bapak Prof untuk memberikan closing statement berupa motivasi Prof untuk adik-adik yang di rumah untuk bergabung di Fakultas Hukum, khususnya di Prodi HAN,
dan juga untuk semua masyarakat yang menyaksikan live kita sore hari ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, rekan-rekan sekalian, memilih fakultas hukum itu, baik di S1 ilmu hukum maupun HAN itu pada dasarnya sama saja karena sama-sama fakultas hukum. Kita sudah tahu kebesaran dari fakultas hukum. Namun untuk prodi HAN ini marilah bergabung karena ini merupakan pendidikan dari jurusan baru atau bagian baru atau prodi baru. Tapi dengan menjadi sarjana hukum pada prodi HAN adalah menjadi modal yang lebih dari cukup untuk menjadi manusia-manusia yang akan lebih baik. Itu kira-kira apa yang saya sampaikan. Karena dengan begitu dapat menjadi modal untuk kerja di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya Pak Dr. Maskun bisa menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih. Dengan segudang prestasi dan cerita indah Fakultas Hukum dengan prodi ilmu hukumnya, silakan bergabung. Saya menanti teman-teman semua untuk bergabung. Kita akan bersama-sama mencetak Anda menjadi insan-insan yang handal, berkualitas dan profesional sebagaimana visi Fakultas Hukum Unhas, dan mimpi untuk mencapai mimpi-mimpi yang ada dalam benak kalian hari ini. Maka salah satu cara mewujudkan mimpi tersebut adalah menjadi sarjana hukum di Fakultas Hukum Unhas, khususnya di prodi ilmu hukum dan prodi hukum administrasi negara. Saya tunggu Anda semua di kampus merah, dan mari bersama-sama kita meraih mimpi yang Anda inginkan dan sebagaimana yang Fakultas Hukum sudah buatkan dan ciptakan dan sementara rintis untuk dikembangkan. Welcome to the Law Faculty Hasanuddin University. Terima kasih. Ya. Maaf Pak Dokter, yang terakhir untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin more information terkait tentang Fakultas Hukum Unhas, mungkin bisa menghubungi kontak siapa, Prof? Ya, sebenarnya Fakultas Hukum punya website yang sangat mudah sekali di lawfaculty.unhas.ac.id. Itu di sananya bisa menemukan semua informasi tentang Fakultas Hukum secara keseluruhan, bukan hanya prodi ilmu hukum dan prodi hukum administrasi negara, tetapi juga program S2 dan S3-nya itu satu. Dan di dalamnya ada kontak person yang bisa dihubungi, atau kalau misalnya ini boleh juga melalui teman-teman melalui live Pak sore hari ini juga bisa menghubungi saya selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Nanti kemudian akan memudahkan saya dan tim kemudian menyuplai informasi dan segala hal yang Anda butuhkan bisa Anda peroleh. Nomor saya bisa di teman-teman ya, saya kira Surya tahu deh nomor saya, silakan di-share saja, nggak apa-apa. Saya welcome untuk menerima teman-teman dan berbagi informasi. Kalau ada kemudian yang hendak memperoleh informasi lebih lanjut tentang prodi ilmu hukum secara khusus ataupun Fakultas Hukum secara umum, saya sangat senang sekali kalau kemudian bisa berbagi. Terima kasih. Nah baik, mungkin tadi itu penyampaian terakhir dari Bapak Prof dan juga Pak Dr. Maskun. Pada sore hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada sama-sama Pak Dr. Maskun dan juga Pak Prof untuk waktu dan kesempatannya sore hari ini. Semoga Fakultas Hukum Unhas di Dies Natalisnya ke-69 kemarin menjadi semakin jaya dan juga bisa meningkatkan tentunya mutu dan kualitasnya. Dan juga untuk viewer, saya sampaikan yang pertanyaannya terpilih akan kami hubungi melalui Instagram Hasanuddin ini yang kita gunakan live pada sore hari ini. Dan juga kita tunggu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentunya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Prof. Salam sehat semua. Sami-sami. Ya, terima kasih Prof.